Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sapril BP 232321025. Kali ini saya akan mempresentasikan Data Analysis. Sebagai dosen pengampu adalah Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc. Apa itu data mining? Data mining adalah proses menemukan pola, pengetahuan atau informasi berharga dari kumpulan data yang sangat besar, kompleks dan seringkali berubah-ubah, yang tidak bisa diolah dengan teknik pengolahan data tradisional. Kalau dirinci, big data sama dengan data berukuran sangat besar, volume besar, bergerak cepat, velocity tinggi, dan beragam bentuknya, variasi tinggi. Sedangkan mining sama dengan eksplorasi mendalam untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi. Jadi, big data mining adalah menambang data dalam jumlah masif menggunakan teknik khusus seperti machine learning, statistik, dan kecerdasan buatan untuk mendapatkan insight yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau membuat prediksi. Ada 3 bentuk pengetahuan utama yang biasanya dihasilkan dari proses big data mining. 1. Asosiasi atau association. Ini adalah pengetahuan tentang hubungan atau keterkaitan antar data. Contoh, dari data pembelian di supermarket, ditemukan bahwa orang yang membeli roti juga sering membeli selai. Ini dikenal sebagai aturan asosiasi. Jika A, maka B. 2. Klasifikasi atau classification. Ini adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh, dalam dunia perbankan, data pelanggan diklasifikasikan apakah mereka termasuk dalam kategori berisiko tinggi atau berisiko rendah untuk pinjaman. 3. Clustering. Ini adalah mengelompokkan data ke dalam grup tanpa label sebelumnya, berdasarkan kemiripan tertentu. Contoh, perusahaan e-komersi mengelompokkan pelanggan menjadi beberapa segmen. Misalnya, pembeli setia, pemburu diskon, pembeli musiman, berdasarkan pola belanja mereka. Apa itu rule asosiasi? Rule asosiasi adalah sebuah aturan yang menunjukkan hubungan antar item dalam suatu kumpulan data. Biasanya bentuknya kayak seperti ini. Jika A terjadi, maka B juga kemungkinan besar terjadi. Contoh nyata, jika seseorang membeli kopi, maka dia juga membeli gula. Ini sering dipakai dalam dunia market basket analysis atau analisis keranjang belanja, rekomendasi produk, dan banyak lagi. 2. Bagaimana tahapan algoritma a priori membuat role asosiasi? Algoritma a priori adalah metode paling populer untuk menemukan role asosiasi. Berikut tahapannya. Tahap 1, tentukan parameter awal. Support, seberapa sering item muncul dalam data. Confident, seberapa besar kemungkinan item B muncul jika item A sudah ada. Tahap 2, cari frekuen item set. A priori mencari kombinasi item set yang memenuhi nilai support minimum. Mulai dari satu item, lalu kombinasi 2 item, 3 item, dan seterusnya. Tahap 3, buat aturan asosiasi. Dari item set yang sudah memenuhi support, dibentuk rule seperti A ke B.
Lalu dihitung nilai confidence-nya. Tahap 4, filter rule. Hanya aturan yang memenuhi minimum support dan confidence yang dipilih. Inti ide a priori, kalau satu kombinasi item tidak memenuhi syarat support, kombinasi yang lebih besar darinya juga pasti tidak memenuhi. Bagaimana penerapan menggunakan WK? WK adalah software open source yang memudahkan kita menjalankan algoritma data mining termasuk a priori. Langkah-langkah di WK: 1. Buka WK, kemudian pilih Explorer. Yang kedua, import data, kemudian klik Open File, dan pilih dataset yang berformat ARFF atau CSV. 3. Pergi ke tab asosiasi. Selanjutnya nomor 4, pilih algoritma a priori dari daftar. Kelima, atur parameter seperti minimum support dan confidence jika mau, atau default juga bisa. Kemudian nomor 6, klik Start. Selanjutnya WK akan menampilkan role asosiasi yang ditemukan. Contoh outputnya, roti dan selai. Kemudian mentega. Hasilnya support sama dengan 0,2, kemudian confident 0,8. Artinya 20% transaksi membeli ketiga item itu. Dan 80% orang yang beli roti dan selai juga membeli mentega. Apa itu clustering? Clustering adalah proses mengelompokkan data ke dalam beberapa grup atau cluster berdasarkan kemiripan antar data. Tujuannya supaya data dalam satu cluster itu mirip satu sama lain dan beda dengan data di cluster lain. Contoh sederhana, mengelompokkan pelanggan menjadi cluster 1 pembeli sering, cluster 2 pembeli musiman, cluster 3 pembeli diskon. Dalam clustering tidak ada label. Ini disebut unsupervised learning. Bagaimana algoritma K-mean bekerja membentuk klaster? K-mean adalah algoritma clustering yang paling populer. Cara kerjanya kira-kira begini. Langkah-langkah K-mean. Tentukan jumlah klaster. Misalnya, kamu mau bagi data menjadi 3 klaster. 2. Inisialisasi pusat klaster, centroid. Pilihkah tiap awal secara acak. Kemudian akses setiap data ke klaster terdekat. Hitung jarak, biasanya pakai jarak Euclidean antara data dan centroid. Data dikelompokkan ke centroid terdekat. 4. Update posisi centroid. Hitung rata-rata dari semua data dalam satu klaster. Lalu pindahkan centroid ke posisi rata-rata tersebut. 5. Ulangi langkah 3 dan 4. Terus ulangi sampai posisi centroid stabil. Tidak banyak berubah lagi atau sudah mencapai batas literasi. Bagaimana penerapan K-mean menggunakan WK? Langkah-langkahnya, pertama, buka WK, kemudian pilih Explorer. 2. Import data, kemudian klik Open File, pilih file data yang berupa
ARF atau CSP. 3. Pergi ke tab klaster. 4. Pilih algoritma Simple K-mean dari daftar. 5. Klik Choose dan atur parameter. Number of cluster K, berapa banyak cluster yang kamu mau. 6. Klik Start. Hasil output di WK akan menunjukkan berapa banyak instansi setiap cluster. Rata-rata nilai setiap atribut per cluster, kadang juga visualisasi 2 dimensi kalau memungkinkan. Contoh output WK K-means, misalnya dataset pelanggan, cluster 0 pelanggan muda dengan belanja kecil, cluster 1 pelanggan dewasa dengan belanja besar, cluster 2 pelanggan senior dengan belanja sedang. Ya, demikianlah presentasi tentang Big Data Analysis. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah dan janggal dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.